Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarudin Fadli, prodi saya transportasi, asal kampus saya Sekolah Tinggi Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara. Yang pertama itu indikator dari fleksibilitas angkutan truk, Mas. Dari fleksibilitas angkutan truk, pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan truk dalam menjangkau wilayah distribusi yang terpencil atau sulit diakses, Mas? Bagaimana kemampuan truk dalam menjangkau wilayah distribusi yang terpencil atau sulit diakses? Ya, kalau untuk truk, kalau untuk kita truknya ya sehat saja. Untuk tempat terpencil pun masih bisa terjangkau. Ya kecuali nggak ada jalan truk, nggak ada jalannya menuju truk, itu nggak bisa kita, ya kan? Jalannya sawah kan truk nggak bisa ke situ. Itu cara mengatasinya gimana, Mas, kalau misalkan ada yang jalan sulit diakses, Mas? Sulit diakses dalam seperti apa? Dalam segi apa? Ya gitu, kayak misalkan nggak muat untuk jalannya truk yang nggak bisa melewati jalur itu. Ya kemungkinan kalau untuk truk nggak bisa melewati itu, ya kita sampainya itu sampai mana dulu, truknya itu bisa tujuan itu sampai mana dulu, sampai truk itu bisa dilewati. Lah mungkin kita habis itu mungkin cari transportasi lain, dalam segi contohnya kayak mungkin kendaraannya lebih kecil, mungkin kita membawanya kendaraan, bisa jadi kita bawa kendaraan lebih kecil kayak gitu. Yang kedua itu, apakah truk dapat menyesuaikan rute jika terjadi perubahan medan di lapangan, Mas? Gimana? Apakah truk dapat menyesuaikan rute jika terjadi perubahan medan di lapangan? Apakah truk dapat menyesuaikan rute jika terjadi perubahan medan di lapangan? Dapat, bisa menyesuaikan. Alasannya, Mas, kenapa truk bisa menyesuaikan rute itu? Ya sementara untuk truk untuk truk kita itu kan semua jalan itu kan nggak mesti bagus, ya kan? Ya sementara kalau untuk jalannya itu masih mungkin untuk batu yang masih bisa dilewati, mungkin masih bisa dilewati, kecuali itu tebing tinggi mungkin nggak bisa dilewati kan ya. Seberapa besar ketergantungan distribusi dan bekang pada truk dibandingkan moda lainnya, Mas? Seberapa besar ketergantungan distribusi pada truk dibandingkan model lain? Ya lebih apa? Kalau pakai truk kan lebih apa namanya itu? Mungkin lebih gampang ya pakai truk ya. Di situ. Pertanyaan indikator berikutnya, Mas, efisiensi dan efektivitas. Pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan truk lebih efisien secara biaya dibandingkan moda lainnya, Mas? Ya, Maksudnya kenapa bisa lebih penggunaan efisien? truk lebih efisien dari model lainnya itu ya benar. Karena ya mungkin dalam segi apa namanya untuk kita bawa barang segala macam kan lebih efisien pakai truk kita itu daripada yang lain. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas distribusi bakal Kapolab menggunakan angkutan truk di wilayah Korem 072-Pamungkas? Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas distribusi bakal Kapolab menggunakan angkutan truk di wilayah Korem? Karena untuk mungkin untuk satuan perawatan kita dari Denbekang itu semua itu terjangkau dan tidak terlalu jauh dan gampang dijangkau, ibaratnya kayak gitu. Makanya itu lebih efektifnya itu pakai truk. Ya.
Yang berikutnya, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran angkutan truk? Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran angkutan truk dalam distribusi bekal Kapolda? Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan strategi gimana ya? Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran? Ya, yang jelas itu untuk efektifnya kita menyediakan truk yang sehat, tidak ibaratnya itu tidak rusak lah, ibaratnya kayak gitu. Tenaganya juga bagus, sehat, intinya itu tidak ada kendala di truk. Itu yang paling penting kita untuk distribusi segala macam. Indikator berikutnya, kapasitas angkut mas. Apakah kapasitas angkutan truk menjadi kendala? Jika iya, bagaimana solusinya mas? Untuk selama ini tidak ada kendala ya untuk di truk. Mungkin untuk armada juga kita mencukupi, dalam arti masih bisa. Apakah tersedia truk dengan ukuran atau kapasitas berbeda untuk kebutuhan distribusi khusus mas? Apakah tersedia truk dengan ukuran kapasitas beda untuk kebutuhan distribusi? Iya, kita mempunyai truk yang besar sama yang sedang, dan itu kapasitasnya berbeda. Kalau di saat kita butuh pengambilan barang dengan kekuatan banyak, itu mungkin kita pakainya truk yang lebih besar. Berapa jumlah kapasitas bakal Kapolab yang bisa diangkut dalam satu kali pengiriman menggunakan truk mas? Berapa jumlah kapasitas bekal? Mungkin kalau untuk kapasitasnya itu tergantung ya. Untuk kapasitasnya tergantung, entah itu hitungannya koli, entah itu per biji. Jadi kita untuk itu macam-macam. Terus indikator penentuan waktu pengiriman. Bagaimana cara menentukan waktu atau jadwal pendistribusian bakal Kapolab menggunakan angkutan truk? Bagaimana cara menentukan waktu atau jadwal pendistribusian bekal Kapolda menggunakan truk? Bagaimana cara menentukan waktu atau jadwal pendistribusian? Ya, kalau untuk menentukan waktu gimana? Untuk menentukan waktu itu kita tergantung jarak juga ya. Kita tergantung jarak juga. Kalau misalnya itu jaraknya jauh, mungkin kita lebih untuk waktu pengambilan itu kita mungkin berangkat lebih awal ya. Kalau untuk jarak yang lebih dekat, mungkin kita bisa ngatur lagi waktunya ibaratnya efisien mungkin, sebagus mungkin, setepat mungkin lah waktunya. Terus yang kedua, faktor apa saja yang menentukan waktu pendistribusian bakal Kapolab? Faktor apa saja yang menentukan pendistribusian bakal Kapolab? Ya faktornya kalau udah, ya semua kita di dalam perintah ya mas. Kalau udah perintahnya itu kita ada Kapolab segala macam, ya kita jalan. Berarti berdasarkan perintah mas, faktor apa saja itu? Iya, apa? Jadi di faktor apa saja itu berarti berdasarkan perintah. Ya, Perintah itu menjadikan faktor. Tiga, bagaimana penanganan jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman? untuk keterlambatan ya untuk selama ini kita belum pernah mau ibaratnya keterlambatan. Mungkin masih ibaratnya itu masih dalam zona aman, belum pernah terlambat ibaratnya kayak gitu. Dan untuk penanganannya keterlambatan ya sebelumnya belum pernah ya bos.
indikator berikutnya koordinasi dengan unit terkait mas. Yang pertama itu apakah terdapat SOP tetap dalam koordinasi antar unit mas? Apakah terdapat prosedur tetap dalam koordinasi antar unit? Maksudnya antar unit gimana? Jadi Antar apakah satuan. ada SOP-nya kayak misalkan koordinasi antar unit kayak satuan staf kapor satlat Iya. dengan staf yang itu seperti apa Iya, mas? kita punya SOP-nya untuk dalam koordinasi antar unit, maksudnya kan untuk penyilihan apa untuk kita untuk truk ini jalan kan kayak gitu. Iya. Dan SOP-nya itu seperti apa mas? Apa? SOP-nya itu bagaimana? Ya SOP-nya itu seperti eh, pengajuan peminjaman kendaraan. Di situ mas? Hmm, Apalagi? udah kayak gitu. Siap. Yang kedua, bagaimana proses koordinasi antara staf kapor satlat, staf angmor dan penerima bekal kaporlat? Bagaimana proses koordinasi antara staf Kapolda, staf Angmor, dan penerima bekal? Bagaimana proses koordinasi antara staf Kapolda, staf Angmor, dan penerima bekal Kapolda? Wih, Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Sarudin Alfadi, prodi transportasi asal kampus Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta. Bapak, di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara, di mana saya akan mewawancarai tentang indikator dari fleksibilitas angkutan truk, efisiensi dan efektivitas, kapasitas angkut, penentuan waktu pengiriman, koordinasi dengan unit terkait, serta perencanaan rute distribusi, ketersediaan armada angkutan, dan yang terakhir hitungan volume dan jenis barang. Yang pertama, indikator fleksibilitas angkutan truk, Bapak. Bagaimana kemampuan truk dalam menjangkau wilayah distribusi yang terpencil atau sulit diakses, Pak? Kalau distribusi ke daerah terpencil, karena truk kita kan truk besar, kalau nggak terjangkau ya kita sesuaikan medan. Sampai di situ umpamanya truk kita nggak bisa, berarti dilansir pakai kendaraan kecil. Pertanyaan kedua, apakah truk dapat menyesuaikan rute jika terjadi perubahan medan di lapangan, Pak? Bisa menyesuaikan medan. Yang ketiga, seberapa besar ketergantungan distribusi pada truk dibandingkan moda lainnya, Pak? Berapa besar ketergantungan distribusi? Distribusi pada truk dibandingkan moda lainnya, Pak? Jadi kita karena truk udah usia tua lanjut, kita mengangkut distribusi itu intinya semampunya, ada batas maksimal. Muatannya kan. Terus Yang berikutnya, indikator pengangkutan truk. Apakah penggunaan truk lebih efisien secara biaya dibandingkan moda lainnya, Pak? lebih efisien dibandingkan dari truk yang lain. Kenapa bisa lebih efisien, Pak? Efisiennya dari segi BBM dan biaya pengemudi. Terus pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja mempengaruhi efektivitas distribusi bekal Kapolab menggunakan angkutan truk di wilayah Korem 072-Pamungkas? Karena sudah kalau Kaporlap itu kan dinas, pakai truknya juga dinas. Kalau pakai truk umum atau truk di luar truk dinas itu kan pakainya biayanya membengkak. Kalau ini yang pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja Pak yang mempengaruhi efektivitas distribusinya, Pak? Faktornya efektivitas ya itu tadi, masalah dari segi biaya BBM. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran angkutan truk dalam distribusi bekal Kapolab, Pak? Perawatannya rutin. Selain itu, Pak? Perawatannya rutin, terus biaya akomodasinya.
distribusi. terutama di BBM. Indikator berikutnya kapasitas angkut. Apakah kapasitas angkutan truk sering menjadi kendala? Jika iya, bagaimana solusinya, Pak? Terjadi kendala, Siap. seandainya terjadi kendala, kita minta bantuan ke satuan atas. Selain itu, Pak? Cuman itu aja, kita ke satuan atas. Kita laporkan dan minta bantuan. Yang kedua, apakah tersedia truk dengan ukuran atau kapasitas berbeda untuk kebutuhan distribusi khusus, Pak? Tersedia, Ada berapa banyak, Pak? itu tergantung yang dibutuhkan. Karena kita kan ada satuan atas. Kalau kita kan cuma punya 4 buah. Yang ketiga, berapa jumlah kapasitas bekal Kaporlap yang bisa diangkut dalam satu kali pengiriman menggunakan truk, Bapak? 2 ton. Terus indikator berikutnya penentuan waktu pengiriman. Bagaimana cara menentukan atau jadwal pendistribusian bekal Kaporlap menggunakan truk, Pak? Kita nunggu surat perintah dari pimpinan. Yang kedua, faktor apa saja yang menentukan waktu pendistribusian bekal Kaporlap, Pak? Penentuannya kita harus tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan. Yang ketiga, bagaimana penanganan jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman, Pak? Kita harus koordinasi dengan bagi pihak penerima dan kesatuan atas. Indikator berikutnya koordinasi dengan unit terkait. Yang pertanyaan pertama, apakah terdapat prosedur tetap atau SOP dalam koordinasi antar unit, Pak? Tetap ada SOP-nya. SOP-nya itu seperti apa? SOP-nya itu tadi surat perintah, pengiriman dan pengambilan. Pengambilan dan pengiriman. Pengambilan dan pengiriman. Yang kedua, bagaimana proses koordinasi antara staf Kaporsatlat, staf Amor, dan penerima bekal Kaporlap, Pak? Kalau staf Amor itu nunggu perintah dari staf Kapor. Habis itu, Pak? Nunggu perintah berdasarkan surat Perintah. berdasarkan surat perintah. Yang ketiga, apakah pernah terjadi kendala dalam koordinasi antara unit pada saat pendistribusian bekal, Pak? Tidak pernah. Indikator berikutnya perencanaan rute distribusi. Bagaimana proses penentuan rute distribusi dilakukan sebelum keberangkatan, Pak? Kita harus cek kendaraan dan cek rute. Cara ngecek rutenya itu dengan Rutenya kita akan pakai istilahnya pakai apa itu? Kilometer. Jangka jarak jauhnya, dekat jarak jauhnya. Nah, yang kedua, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih rute pendistribusian bekal Kaporlap? Kita cari rute yang lebih aman. Rute lebih aman. Di situ, Pak. Udah itu. Nah, tiga, apakah dilakukan evaluasi rute distribusi secara rutin? Dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Yang indikator berikutnya ketersediaan armada angkutan. Yang pertama, berapa jumlah truk yang dimiliki dan beroperasi di DNBK 4/2.1? 4 buah. 4 buah. 4 unit. Nah, dua, apa kendala utama terkait armada truk dalam proses distribusi, Pak? Kendalanya karena kita mengingat truk udah lanjut usia. Lanjut usia, habis itu, Pak? Kita harus berhati-hati dalam menjalankan atau mengoperasikan truk tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa langkah yang dilakukan jika jumlah truk tidak mencukupi atau mengalami kerusakan, Pak? Minta bantuan ke satuan atas. Koordinasi. Indikator berikutnya perhitungan volume dan jenis barang. Pertanyaan yang pertama, apakah kapasitas truk selalu dengan
Selalu sesuai dengan beban logistik yang diangkut, Pak. Selalu sesuai. Selalu sesuai. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana cara memastikan agar volume barang sesuai dengan kapasitas truk? Memastikan Ya, bagaimana cara memastikan? kita harus hitung jumlah beban, jumlah barang yang diangkut, Jumlah barang yang diangkut disesuaikan dengan kapasitas berat tonasenya. sesuai dengan kapasitas tonase. Kapasitas tonase. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penanganan barang jika volume atau jenisnya melebihi kapasitas truk, Pak? Harus volumenya melebihi kapasitas ini harus dikurangi. Tidak bisa harus lebih, tidak bisa lebih. Kurangi, tidak bisa. Siap. Sudah, Bapak? Sudah? Siap, sudah, Pak. Cuman itu? Siap, Ini sudah. udah. Udah, Pak. Tadi itu yang pertama. Foto dulu, Pak. Ya, Oke. oke.